Iya, hampir separuh umur hidup saya di sekolah minggu. Dahsyat luar biasa. Ini memang saya ketemu dengan narasumber yang kapabel di bidangnya nih ya. 30 orang tua tuh hikmat gereja. Iya. Anak-anak muda itu kekuatan gereja. Tetapi anak-anak adalah masa depan gereja. Masa depan gereja. Yesus. Contoh, anak saya waktu masih kecil, mainan dengan anak-anak tetangga yang mereka tidak agama Kristen, tapi mainannya dengan lagu Happy Ya 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 dengan ada gerakannya. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Salam Sobat Podcast, ketemu kembali dengan saya Pato, Paulus Purwoto, dalam program Ngobrolin Alkitab. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan anak dengan sebuah tema Save Your Generation. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang kapabel di bidangnya, yaitu Bapak Julianto Prasetya, Sarjana Ekonomi, Magister Teologi. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Torsina dan juga mengampu pelayanan anak di GBS Keputon Solo. Tidak berlama-lama lagi kita sambut narasumber kita. Selamat bertemu Pak Yul. Ya, shalom Pak Paulus. Ya. Sukacita sekali bertemu dengan Anda. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ini bersyukur mendapat kesempatan untuk mewawancarai Pak Julianto. Ya, sama-sama. Kesibukan yang begitu padat. Hari ini saya lihat tadi baru saja mengajar, kegiatan padat sekali, membimbing skripsi, tapi masih sempat ketemu dengan saya dalam studio ini. Baik Sobat Podcast, sebelum kami lanjutkan, kami mohon untuk sekiranya dapat share, like, and subscribe daripada channel YouTube Tivara Production House yang luar biasa ini. Baik Pak Julianto, kita akan berbincang tentang pelayanan anak yang kita beri sebuah tema Save Your Generation. Nah, podcast ini kami peruntukkan untuk para orang tua, para guru-guru sekolah minggu, bahkan guru-guru TK, ya PAUD, bahkan pelayan-pelayan gereja, guru-guru PAK di sekolah-sekolah teologi, dan untuk masyarakat luas pada umumnya. Pak Yul, kita berbincang sangat menarik karena kita sedang membincangkan sebuah topik tentang pelayanan anak. Sebelum kita bicara lebih jauh, kira-kira apakah ada teks Alkitab yang menjadi dasar, yang mendasari tentang pelayanan anak itu sendiri, Pak Yul? Ya, coba Pak Yul. Pak Paulus, sebelum saya tunjukkan teksnya, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mendidik anak-anak, itu adalah kehendak Tuhan. Kita buktikan kalau itu kehendak Tuhan. Kita buka di dalam Ulangan 6 ya. Ulangan 6, ini yang menjadi dasar untuk pelayanan anak. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 saya bacakan ya, Sobat Podcast nanti bisa baca semuanya di rumah, akan lebih lengkap lagi. Ulangan 6 ayat 6 demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini satu perintah Tuhan bahwa untuk mengajarkan hukum-hukum Allah itu dikatakan harus engkau mengajarkan, haruslah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu. Nah, kata harus penekanannya berarti tidak boleh kita lalaikan, Pak Paulus. Wajib, Pak ya. Wajib. Karena harus. Ya, ibaratnya itu bahasa militer ya, Pak ya. Militer ya. Kalau komandan bilang hormat. Hormat, ya. Harus hormat ya. Tidak bisa tidak. Tidak boleh hormat. Gerak. Izin dulu dan rambut saya baru gatal. Oh, tidak bisa. Bisa dihukum nanti, suruh push up dan sebagainya. Nah, apalagi ini yang memberikan instruksi itu Allah kita. Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang kita sembah, beliau memberikan instruksi haruslah engkau mengajarkan. Kenapa kita mengajarkan
ayat-ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Di atasnya dikatakan supaya anak-anak kita itu bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tuhan Yesus menambahkan dengan akal budimu. Ya. Lengkap sekali. Jadi ternyata Pak Paulus, untuk kita bisa membuat anak-anak kita itu mengasihi Tuhan, caranya sebenarnya mudah ya, mengajarkan Alkitab kepada anak kita. Dahsyat luar biasa. Ini ternyata ada satu teks yang luar biasa di dalam Alkitab kita, baik dalam Perjanjian Lama tadi, dan juga merunut dari teks itu kemudian Perjanjian Baru Tuhan Yesus menambahkan ya Pak. Menambahkan. Nah ini Sobat Podcast, banyak dikala orang tua mengalami kebingungan, bahkan mungkin ya sudah mulai judek ya, kenapa anakku ini ya saya bilangi dengan berbagai macam cara kok nggak nurut-nurut. Mengapa kemudian anak saya ini ya tidak mengikuti petuah-petuah orang tua. Ternyata petuah orang tua saja tidak cukup. Kurang cukup. Hanya haruslah diajarkan dengan firman Tuhan. Olehnya Pak Yul menikmati sekali nih pelayanan anak ya. Iya. Sudah berapa lama Pak ini melayani anak di? Saya melayani sekolah minggu di GBS Kepunton itu sejak tahun 90. Wah, sejak tahun 90? Iya, hampir separuh umur hidup saya di sekolah minggu. Dahsyat luar biasa. Ini memang saya ketemu dengan narasumber yang kapabel di bidangnya nih ya. 30 tahunan ya Pak ya. Ya luar biasa Pak. Bagaimana Pak? Kira-kira selama 30 tahun dengan teks Alkitab tadi, amanat Tuhan mengajarkan secara berulang-ulang terus-menerus kepada anak tadi. Nah kira-kira menurut pengalaman Bapak yang panjang ini, kita mau bicara dulu nih suka dukanya dalam mendidik anak nih Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi kalau bagi saya mendidik anak lebih mudah daripada mendidik anak orang dewasa Pak. Oh gitu ya. Ini bagi saya loh ya. Bagi Pak Paulus mungkin beda kan. Pak Paulus gembala kan, saya guru sekolah minggu. Ya bagi saya. Ada sebagian orang kalau ngomong sama orang muda kan lebih nyambung gitu ya. Ngomong sama anak-anak kan lebih kadang-kadang nggak nyambung. Tapi bagi Bapak malah lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Bagaimana Pak? Tapi intinya di sini Pak Paulus, karena Alkitab ini sebenarnya kan diberikan untuk orang dewasa ya. Iya. Nah, yang luar biasa itu kita guru sekolah minggu harus menerjemahkan bahasa orang dewasa kepada bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak. Artinya kalau kita bisa cerita kepada anak-anak, otomatis kita bisa cerita kepada orang dewasa. Karena bahasa kita lebih dipahami, lebih mudah dicerna kan gitu Pak. Oleh orang dewasa. Makanya saya angkat topi Pak. Saya salut bagi para pelayan anak itu, saya betul-betul angkat topi Pak. Karena saya pernah juga melayani di GBS Majelis Daerah Jawa Tengah dan dia itu menjadi ketua seksi pelayanan anak. Selama hampir 4 tahun saya betul-betul jujur saya mengalami kesulitan. Ya mungkin memang panggilan utama saya tidak di situ. Tapi Bapak 30 tahun melayani anak begitu luar biasa. Coba Bapak ceritakan kira-kira dari pengalaman Bapak selama 30 tahun itu mungkin ada momentum hal yang membuat Bapak yang kesulitannya dan apa kemudian kesukaan daripada pelayanan anak itu. Mari Pak. Iya, kalau bagi saya mungkin tidak ada kesulitannya karena saya percaya ketika Tuhan menolong saya semuanya bisa. Mantap. Tetapi yang menjadi pemikiran kita adalah bahwa kita melayani anak itu mempersiapkan generasi. Sebenarnya kita bisa melihat gereja itu kedepannya seperti apa, kita lihat sekolah minggunya. Sekolah minggunya. Kalau sekolah minggunya sedikit, tinggal tunggu waktu. Orang gereja jemaat dewasanya juga sedikit kan gitu. Kalau sekolah minggunya kacau, tinggal tunggu waktu juga. Gerejanya ke depan kacau kan gitu. Karena mereka nanti yang jadi penerus kan. Nah di GBS Kepunton itu 95% yang ada di mimbar itu dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu. Nah, jadi kalau saya ditanya hasil pendidikan sekolah minggu. Iya, sebagian besar di situ. Kan ada juga di 18, ada di youth berkesinambungan. Tapi kalau Bapak Gembala tanya kepada saya karakter satu-satu, paling tidak saya tahu, oh si A ini seperti ini karena saya tahu dari kecil. Masalah kalau dia besar berubah itu lain perkara. Tapi kebanyakan mereka dari kecil kita tahu gitu ya. Jadi enak kan kita kalau melayani diberikan kepercayaan kepada mereka juga enak karena mereka dari dalam dari kita sendiri. Kita mempersiapkan dan lagi Bapak Gembala kita kan juga sangat mendukung ya. Apalagi nanti bulan September setiap ibadah di GBS Kepunton ada sekolah minggunya, jam 6 ada, jam 9 ada, jam 5 sore ada Pak. Mulai September ada program ada, itu. Mantap ini sekali Pak. Bentuk dukungan dari Bapak Gembala kepada sekolah minggu. Pada pelayanan anak.
luar biasa Pak. Ini satu program yang patut diapresiasi. Maka benar kata pakar manajemen gereja tuh Pak ya, mengatakan bahwa orang tua itu hikmat gereja. Yeah. Anak-anak muda itu kekuatan gereja. Tetapi anak-anak adalah masa depan gereja. Masa depan gereja. Artinya kalau gereja itu tidak mengelola pelayanan anak dengan baik, masa depan gereja itu madesu. Yeah. Masa depan suram. Mendekati suram, Pak. Mendekati suram. Iya, betul. Ya, tapi gereja yang dengan antusias mempersiapkan dan melayani anak, berarti masa depan gereja itu menurut salah satu pakar manajemen itu masa depannya cenderung lebih cerah, begitu ya. Ketimbang tidak mengurus pelayanan anak. Untuk selanjutnya Pak Yul, kira-kira untuk pelayanan anak itu sendiri, hal-hal apa saja sih Pak yang dibutuhkan tuh? Kalau mungkin ini ada para guru-guru, para pelayan-pelayan gereja, bahkan orang tua yang ingin menanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan pada anak itu, hal-hal apa saja kira-kira yang dibutuhkan Pak Yul? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelayanan anak, kita akan belajar tentang pengajaran, Pak. Pengajaran, ya. Nah, untuk mengajar itu kan berarti butuh bahan. Butuh materi. Nah, kalau di sekolah minggu namanya kurikulum. Jadi ada kurikulum yang pas diberikan kepada anak-anak. Karena goal dari pelayanan anak ini adalah menjadikan anak-anak itu seperti Kristus, sama dengan orang dewasa. Seperti Kristus. Jadi karakter mereka dibentuk dari anak-anak supaya mereka nanti menjadi seperti Kristus. Nah, kalau mereka sudah menjadi seperti Kristus kan enak kita mau ngapain ke mereka. Dan mereka bisa diandalkan kan gitu. Nah, dengan materi-materi yang ada ini ya mulai dari Batita di bawah 3 tahun, ya, sampai SMP tempat kita, Pak. Oh, sampai SMP. Ya. SMP itu masih sekolah minggu, Pak ya? Masih sekolah minggu. Masih sekolah pelayanan anak. Ya, jadi ada berapa kelas, Pak itu? Kalau yang jam 9 ada 13 kelas, Pak. 13 kelas. 13 kelas. Maksudnya dari kelas Batita sampai Batita satu kelas, terus playgroup AB satu kelas, terus TK AB satu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 9 satu kelas. Jadi diajar menurut usia masing-masing, Pak. Nah, kurikulumnya disesuaikan. Ya, kita punya kurikulum yang pas untuk mereka. Lalu nanti kalau sudah SMP, kita mulai berikan doktrin-doktrin tentang seperti kalau di teologi, mahasiswa teologi, kristologi. Ya, di sana agak difleksibelkan. Ya, siapa Yesus yang sebenarnya. Tema-temanya seperti itu. Jadi sama juga dengan sekolah teologi ya sebenarnya. Ada kristologi, soteriologi, ada pneumatologi, antropologi, ada semua di situ. Cuma bahasanya disederhanakan, Pak. Iya. Menarik sekali nih Pak Yul. Mungkin sobat podcast boleh bisa menjadi satu referensi atau satu pengalaman yang dilakukan oleh Pak Yul ini bisa diterapkan. Ternyata melayani anak tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, ternyata perlu juga ditata sedemikian rupa termasuk kurikulumnya. Iya, betul. Ada kurikulum pengajaran anak. Jadi saya ini di STT kan jadi yang ngurusi kurikulum Pak ya, karena saya BK1 bidang akademik. Ngurusi kurikulum mahasiswa saja. Ya sekarang kan ada kurikulum KKNI dan kemudian sedang beradaptasi ke berkembang terus ya, Pak. Kampus Merdeka Belajar tuh ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya. Itu ya agak rumit, apalagi nih ngurusi kurikulum anak. Nah, kira-kira Pak, supaya sobat podcast ini juga mendapat pengalaman tuh. Kurikulum anak yang Bapak terapkan di GBS Kepunton ya utamanya. Itu kira-kira ada tim penyusun sendiri begitu atau kita bisa membeli kurikulum itu bebas dijual di mana? Gitu, kita beli jadi, Pak. Oh, beli jadi. Ya, ada. Namanya Suara Sekolah Minggu. Oh, Suara Sekolah Minggu. Oh, ada ya, Pak ya? Ya, ada. Jadi ada serian dari bawah 3 tahun sampai SD. Kalau yang SMP kita beda. SMP kita kumpulin sendiri, buat sendiri, Pak. Kalau yang SMP kita buat sendiri kurikulumnya karena isinya doktrin-doktrin kan gitu. Ya. Itu dijual di toko-toko buku Kristen atau? Ada ya? Pak. Ya, di toko buku yang ada di Solo ada. Iya, ya. Baik untuk sobat podcast yang menggeluti pelayanan anak, kalau memang masih kesulitan untuk membuat kurikulum sendiri, ternyata kurikulum untuk pelayanan anak itu juga disediakan di toko-toko buku Kristen. Ya, di sekitar Solo banyak ya. Bahkan di GBS sendiri, kebetulan organisasi gereja Kepunton itu GBS Pak ya. Ya. GBS sendiri memang juga sudah menyediakan kurikulum pelayanan anak gitu ya. Pelayanan anak. Jadi kurikulum bisa didapat di berbagai tempat. Namun demikian, tetap menurut pengalaman Pak Yul perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian Pak Yul,
kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang menyekitari pelayanan anak itu? Dari anaknya kah? Mulai dari anaknya dulu, nanti baru dari pihak lain. Dari anaknya dulu, tantangannya apa, Pak? Kalau dari anak itu tantangannya kan unik karena mereka anak ya, Pak ya. Jadi kita harus juga masuk ke dunia mereka. Tidak bisa membawa mereka ke dunia kita, orang dewasa. Guru-guru kan kebanyakan sudah dewasa ya. Nggak bisa kita ke sana. Cara ngomong kita, mungkin tingkah laku kita juga kayak anak-anak kan gitu, Pak. Ngomong kita dan sebagainya itu dari anak-anak. Lalu untuk ini, yang paling penting itu adalah bisa membuat pengajaran ini benar-benar benar. Jadi kalau kita salah sedikit berbahaya. Karena kalau anak-anak tersesat, seumur hidup mereka akan tersesat, Pak. Bayangkan dari usia 7 tahun sampai mereka nanti usia 80 tahun tersesat terus kan. Dan Tuhan Yesus sendiri kan berfirman, kalau engkau menyesatkan anak-anak ini, kasih batu kilangan, masukkan ke dalam laut. Artinya bahasa sederhananya kok nek nyesat ya anak-anak mati wae kan gitu. Iya Pak. Kan artinya bahwa ini memang sangat penting sekali. Bagi Tuhan Yesus pun penting itu loh, anak-anak. Menarik sekali Pak Yul. Ada dua tadi. Yang pertama harus mau masuk ke dunia anak. Benar. Lah ini hal yang catatan penting ini bagi sobat podcast. Bahkan kadang saya sendiri, mohon maaf Pak, ini saya sedikit pengakuan dosa. Saya ini seorang pendeta, seorang gembala, seorang pengajar teologi yang biasa hidup di kebiaraan ya, di asrama begitu ya. Kadang-kadang saya berpikir ya anak itu saya pakai ukuran seperti yang ukuran saya. Benar. Bagaimana ukuran kehidupan berasrama. Maka kadang-kadang terjadi miss begitu ya. Saya pengennya begini, anak begini. Setelah saya pelajari, benar kata Bapak tadi. Ternyata metode saya yang salah. Bahwa tidak bisa anak diterapkan. Betul, nah ini catatan bagi sobat podcast yang menggeluti pelayanan anak, penting sekali rasanya. Yang kedua, ini tadi catatan penting Pak dari Bapak tadi. Bahwa tidak boleh pengajaran itu salah. Sembarangan, benar. Harus betul. Jadi ini catatan ini penting bagi para gembala-gembala di gereja lokal yang melayani anak itu, jangan dianggap pelayanan nomor 2 begitu loh. Jangan kemudian menugaskan guru-guru sekolah minggu dengan sembarangan. Guru yang tidak kapabel, tidak memiliki kemampuan di bidangnya begitu ya. Di sekolah-sekolah juga begitu. Saya sering menjumpai Pak, mohon maaf, sekolah-sekolah itu di SD, di SMP yang bukan Kristen ya. Banyak di antara guru-guru agama itu bukan dari bidangnya, PAK atau teologi. Guru mapel lain, nyambi, dan ternyata menurut enggak bisa kalau anak-anak. Anak-anak enggak bisa. Harus benar. Karena kalau sampai sesat sekali, bahaya. Bisa berat untuk anak-anak. Karena anak-anak tanggung jawab kita di hadapan Tuhan juga, Pak. Karena anak-anak bagikan gelas yang kosong. Nggak tahu mereka. Gelas yang kosong ya Pak ya. Diisi apa saja masuk. Kalau sampai diisi yang salah kosong tadi makanya itu. Ternyata ini penting sobat podcast. Jadi penting untuk menjadi catatan. Banyak di antara sekolah-sekolah, banyak di antara gereja-gereja yang perlu mengevaluasi bagaimana pelayanan anak. Menugaskan orang-orang yang tepat dan orang-orang yang kapabel di bidangnya. Kalau Pak, kalau tantangan dari pihak orang tua sendiri bagaimana menurut Bapak? Kalau selama ini mungkin tidak begitu nampak ya, karena orang tua juga bisa kita ajak kerjasama. Kan biasanya ada guru-guru juga yang ngasih tugas-tugas diselesaikan bersama-sama dengan orang tua. Kan sekaligus kita, kalau anak-anak itu kan kita bisa menjangkau anak sendiri, kakaknya juga bisa, adiknya bisa, papa mamanya bisa, om tantenya bisa. Anak-anak kalau menginjil sudah nggak ada tantangannya. Anak-anak memberitakan Yesus. Contoh, anak saya waktu masih kecil, mainan dengan anak-anak tetangga yang mereka tidak agama Kristen, tapi mainannya dengan lagu Happy Ya 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 dengan ada gerakannya. Nggak ada yang bisa menyalahkan. Tapi coba kita ke mereka, Pak. Kita ngajak mereka nyanyi lagu Kristen Happy Ya Ya Ya. Jadi masalah. Ya itu luwesnya kalau di bidang anak. Lalu yang berikutnya kalau kita jadi guru sekolah minggu. Jadi ketika kita masuk di sekolah minggu, tanggalkan semua di luar. Yang masuk hanya kakak guru sekolah minggu, kan biasanya kita panggil kakak ya. Walaupun sudah sepuh juga kakak. Jadi mau manajer, mau bos, mau guru, mau apapun, tinggal semua di luar, masuk ruang kelas guru sekolah minggu. Jadi kakak ya. Jadi kakak guru sekolah minggu. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak, kita datang ke anak-anak dengan background
latar belakang kita yang di luar, anak-anak pun nggak akan respect ya. Nggak peduli bapak pendeta atau bukan, yang penting bapak cerita tak dengerin. Kan gitu Pak. Iya benar enggak? Betul. Iya, bapak S1, S2, S3, yang penting kalau cerita tak dengerin, gitu aja. Jadi mereka nggak peduli apa. Iya betul, karena anak kan. Iya ini uniknya anak di situ Pak Paulus. Untuk program-program Pak, mohon maaf ini biar coba Sobat Podcast juga bisa berbagi pengalaman dengan Sobat Podcast. Kira-kira program-program menarik apa sajakah yang yang kira-kira bisa dibuat, yang sudah dilakukan lah. Ya, apa saja kira-kira? Yang rutinitas untuk anak ya. Yang rutinitas itu biasanya kita ada sekolah Alkitab liburan. Sekolah Alkitab liburan. Nah, ini jadi, menarik Pak. Ini Sobat Podcast. Ini untuk mengisi liburan mereka, kita kasih sekolah Alkitab liburan. Mungkin untuk yang agak besar, yang SMP juga sama tapi di luar, Pak. Jadi apa namanya? Keluar, umpamanya kayak Tawangmangu, kemana gitu ya. Supaya mereka juga bisa melihat kebesaran Tuhan melalui alam kan gitu. Ya, ini penting juga. Ini menarik, Pak. Mungkin Sobat Podcast ya, khususnya para gembala, para penggiat pelayanan anak, ini penting menjadi catatan. Kita komparasi perbandingkan ya, kalau saudara kita sepupu, saudara kita muslim itu, kalau liburan kan ada pesantren kilat itu ya, pesantren kilat itu. Ternyata di tempat Bapak juga ada sekolah Alkitab liburan. Nah ini menarik Sobat Podcast. Ini menjadi satu contoh yang bagus untuk diterapkan di gereja-gereja lokal. Daripada liburan itu habis waktunya hanya untuk main yang tidak bermanfaat, ya main itu penting lah karena dunia main ya. Tetapi ya di sela-sela itu di program satu program seperti sekolah Alkitab liburan ini. Nah, apa saja yang bisa dilakukan Pak di sekolah Alkitab liburan? Apa saja biasanya yang dilakukan? Ya, kalau di sekolah Alkitab liburan atau biasanya kita pakai istilah fun with Bible, bersukacita dengan Alkitab. Fun with Bible ya. Jadi tetap dengan dunia mereka bermain, tetapi diisi dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, contoh umpamanya permainan kucing-kucingan itu kan sering kita lakukan, Pak. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa kucing-kucingan itu adalah seperti kita bersaudara menjaga saudara kita? Kalau ada sesuatu kita mendoakan mereka, sederhananya seperti itu. Kalau mereka butuh pertolongan, kita tolong mereka kan gitu. Ini kan kucing-kucingan ada yang jadi kucing, ada yang jadi pagarnya kan gitu. Ini sederhananya seperti itu. Jadi memasukkan prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip teologis melalui permainan-permainan yang sederhana ini aja. Jadi mungkin orang berpikir ya wah sekolah Alkitab liburan sekolah. Iya, enggak terlalu muluk-muluk Kemarin sudah sekolah ini sekolah lagi sekolah lagi capek anak-anak. Capek saya begitu ya. Main dengan air gitu ya. Ternyata kurikulumnya juga beda ya. Seputar games ya. Seputar games. Cuman itu dikasih prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Nah, untuk Pak, yang untuk kelas SD, SMP begitu, yang katanya OTN kelas tadi. Kalau itu biasanya kita agak memang yang sudah mandiri ya Pak ya. Jadi kita karena nanti mainnya juga air di kolam renang dan sebagainya, dikasih penjelasan. Kalau kita ada sesuatu, kita mainkan sesuatu, ada tujuannya gitu. Ya contohnya seperti bekerja sama dalam air. Bekerja sama dalam air. Kita kalau di air kan enggak bisa cepat Pak, lambat. Ada anak yang bisa cepat enggak, tapi kita harus menghargai. Mereka semua adalah saudara kita di dalam Tuhan. Satu tubuh Kristus. Dijelaskan di situ. Secara sederhana mungkin itu lebih mengena ke anak-anak. Temanku kok ternyata enggak bisa berenang, aku tolong gitu. Aku bisa berenang, aku tolong. Mereka temanku enggak bisa cepat jalan di air, coba aku gandeng gitu. Jadi mereka saling tolong-menolong, di situ prinsip firman Tuhan tetap diajarkan. Secara sederhana, Pak. Mantap sekali Pak Yul. Berarti Sobat Podcast, semua tergantung kepada kreativitas daripada guru gitu ya. Untuk menanamkan prinsip-prinsip kebenaran itu melalui berbagai macam metode. Tentunya metodenya berarti bervariasi ya Pak ya. Variatif dan kontekstual ya. Sesuai dengan konteks usia, konteks juga wilayah ya, wilayah kota atau wilayah desa, tentu dikontekstualisasikan dengan konteksnya masing-masing. Nah sekarang Pak, apakah selama melayani anak itu kemudian ada anak-anak yang tidak aktif ya, datang ke kelas, datang ke sekolah minggu atau ke ibadah-ibadah anak? Apa kira-kira ada Pak anak-anak yang
ya kurang aktif. Ada begitu. Pak, pasti ada. Ya. Lalu kemudian bagaimana solusi atau tindakan penggembalaan anak nih di tengah-tengah menghadapi anak seperti itu Pak? Di tempat kita ya yang jam 9 itu kita, karena jam 9 ini kan sudah sejak lama, kalau yang jam 5 juga baru saja, jam 6 mau mulai. Yang jam 5 itu kita bagi Pak, umpamanya contoh satu kelas di kelas 3 SD, kelas Yakobus semuanya gitu ya. Jumlah anaknya 30, gurunya jumlahnya 5. 30 anak ini dibagi 5. Ya, dibagi 5. Mungkin mereka belum pegang HP, tapi paling tidak orang tuanya pasti punya HP kan gitu. Kita buat grup penggembalaan namanya Pak. Jadi kalau satu kali tidak hadir ditanya kenapa. Tapi mereka kebanyakan kalau tidak hadir izin Pak, sudah Pak di grup itu. Mau pergi ikut orang tua atau gimana, mereka izin. Jadi sudah ada kebersamaan, dan ini penting sekali supaya stabil. Nah, ini luar biasa nih Sobat Podcast. Jadi ternyata juga ada manajemen penggembalaan. Iya, kita gunakan teknologi juga. Teknologi ya. Jadi beradaptasi dengan teknologi, dibuat yang namanya grup penggembalaan. Grup penggembalaan. Jadi satu guru sekolah minggu membawai 5 anak sampai 7 anak. Tidak usah banyak-banyak, iya. Berarti di GBS Kepunton ini guru sekolah minggunya banyak sekali Pak ya? 128 Pak. 128 ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini Sobat Podcast, ini satu ilmu yang ini mahal ini. Mahal ini. Bisa menghadirkan narasumber yang top markotop ini tidak murah. Ya ternyata ada grup-grup kecil ya, komsel anak ya. Komsel anak yang mengadaptasi dengan digital ya, membuat grup-grup WA, begitu ada gembalanya masing-masing. Lalu ada tindakan penggembalaan Pak ya tadi, mengingatkan. Betul, ada perkunjungan enggak Pak? Kunjungan anak? Ada Pak. Ada ya. Jadi nanti tiap guru per kelas itu kalau ada adik-adiknya yang sakit dikunjungi. Kita juga ada dana, ada batasan dana dari pengurus kan gitu Pak. Jadi tidak sekedar garingan tok, enggak Pak. Oh, enggak malaikatan Pak ya. Kita ada mungkin yalah bawa sesuatu untuk mereka. Jadi, ada dananya Pak. Yang namanya dana tidak garingan. Ya, dana agape namanya Pak. Ada untuk mereka. Jadi setiap mereka yang sakit dan sebagainya ada di rumah sakit juga. Kemarin waktu COVID bukan hanya anaknya, gurunya juga kita support dengan sembako yang kena gitu, yang mandiri itu mereka kita support juga. Nah ini luar biasa nih Sobat Podcast. Jadi kadang-kadang gereja itu kurang mengelola ya pelayanan anak itu dengan begitu concern ya, perhatian begitu. Bagus begitulah. Ini kita mendapatkan ilmu dari Pak Julianto. Ternyata tidak ringan menggembalakan anak itu. Tetapi bukan berarti juga sulit ya. Tidak ringan tapi bukan berarti sulit. Asal punya kemauan. Benar. Didukung oleh gereja. Nah ini luar biasa titik poinnya. Bagi para gembala, Sobat Podcast yang kebetulan mendengarkan podcast ini dan menjadi seorang gembala, ternyata dukungan gembala sidang juga penting sekali ya, dibutuhkan. Seperti di GBS Kepunton ini di backup luar biasa. Ya, gembala sidang mulai berpikir tentang bagaimana pelayanan anak, menata anak dengan baik, guru-guru dipersiapkan, kurikulum dipersiapkan, bahkan metode mengajar yang bervariasi dilakukan. Begitu ya. Nah, sekarang Pak, kira-kira kalau anak-anak ya dalam pelayanan anak itu dalam konteks amanat agung. Ya, mohon maaf ini saya sedikit keluar, tapi bagaimana menerapkan pengajaran tentang amanat agung atau ya amanat agung Kristus itu di dunia anak. Ya. Jadi kita tetap mengacu kepada amanat agung Tuhan Yesus. Dengan tema kita di sekolah minggu itu adalah selamatkan anak sedini mungkin. Mantap ini. Selamatkan anak sedini mungkin. Berapapun usianya. Berapapun usianya. Nah, secepatnya sedini mungkin. Ya, ini Sobat Podcast, selamatkan anak sedini mungkin. Berapapun usianya secepat mungkin. Ya. Masih 1 tahun, 1 bulan, selamatkan. Mengapa Pak? Mengapa Bapak punya slogan atau semacam tagline seperti itu? Apa yang melatar belakangi? Karena kalau kita berbicara tentang dunia kekristenan itu adalah berbicara tentang penginjilan. Dan inti dari penginjilan adalah keselamatan. Dan anak-anak butuh keselamatan. Nah, ini titik poinnya Pak. Umur 1 bulan butuh keselamatan, umur 1 minggu butuh keselamatan. Makanya kalau bagi mereka yang kenal dengan saya, calon ibu-ibu, bapak-bapak muda yang baru hamil, saya
bisikan kepada mereka, saya katakan kalau nanti begitu anakmu lahir, ambil dia, beritahukan, bisikan dalam telinganya bahwa Yesus Kristus Tuhanmu dan juru selamatmu. Anak saya dua-duanya gitu, Pak. Ya, jadi begitu lahir saya minta, ya saya bisikan dalam telinganya. Ini penting sekali. Ini penginjilan dasar, Pak. Starting point dari Amanat Agung. Benar, di situ. Jadi mulai anak lahir, langsung dibisikkan dalam telinganya tentang Yesus Tuhan. Nah, begitu dalam ibadah, kemudian juga diberitakan tentang keselamatan. Benar. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Sedini mungkin. Selamatkan anak. Ini luar biasa Sobat Podcast. Ini menarik perhatian sekali ya. Bagi saya sangat diberkati, Pak. Perbincangan kita siang hari ini luar biasa. Namun karena terbatasnya waktu, nanti lain waktu kita jumpa dengan topik-topik yang lain yang juga tidak kalah menarik, Pak Yulianto. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama. Di studio kami Tivara Production House yang siang hari ini kita sepakat membahas tentang Save Your Generation. Selamatkan anak sedini mungkin, secepat mungkin, berapapun usianya. Karena inti amanat agung adalah keselamatan, maka selamatkanlah anak sedini mungkin, secepat mungkin, berapapun usianya. Demikian perbincangan kita kali ini. Senang jika Sobat Podcast mendengarkan siaran ini untuk share, like, and subscribe daripada Tivara Production House. Jumpa kembali di waktu yang akan datang dan topik-topik yang lain bersama dengan saya Pato Paulus Purwoto dalam program Ngobrol Alkitab. Tivara Production House bekerja sama dengan STT Torsina. Haleluya. God bless you all. Amen. Sip. Terima kasih, Pak.